Selamat pagi teman-teman sekalian. Oke, kita hari ini akan masuk ke pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah Food Drug Interaction atau interaksi obat dengan makanan. Ya, hari ini kita akan coba kaji bagaimana dampak dari gizi ketika kita menangani pasien dengan gangguan saluran pencernaan. Makanan seperti apa, bahan makanan seperti apa, bentuk penyajian seperti apa yang berhubungan dengan kondisi tersebut. Apa yang perlu kita prepare, apa yang perlu kita ketahui. Gitu, oke. Nah, pertama kita akan masuk, pertama kita akan masuk ke medical nutrition therapy for upper gastrointestinal tract disorder. Jadi terapi di sini untuk gangguan saluran pencernaan bagian atas. Nah, untuk gangguan saluran pencernaan atas sebenarnya banyak banget ya permasalahannya. Mulai dari mulut, kalian bisa lihat di sini dari program mulut, kemudian nanti esophagus, kemudian nanti ada lambung. Nah, dari berbagai macam permasalahan yang mungkin ada pencernaan bagian atas, saya akan mengambil beberapa saja yang mungkin teman-teman akan lebih sering temui di pasien atau kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gastroesophageal reflux disease. Pernah dengar istilah itu? Belum? Tapi kalau GERD, GERD pernah. Itu GERD itu abreviasi dari ini. Kependekan atau singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Tentang GERD apa? Anyone? Ya, katakan yang pernah kalian ketahui atau kalau oh ini GERD, kenapa tuh aku sakit GERD, punya GERD. Nah, apa yang kalian tahu? Kurang bisa. Ya kalian tahu. Terus kalian Tiffany, ulu hati itu mana? Sini. Ulu hati. Hati itu mana? Hati ada di mana? Kalau di sini bukan hati, ini jantung. Hati ada di mana? Posisi hati belakang. Mana hati, Mbak Tiffany? Kanan. Kanan, kanan atas. Kalau kalian tidak gendut-gendut amat, kalian berdiri di kamar mandi nanti kan kelihatan agak sedikit berbeda di sekitaran pusat sedikit. Nanti akan ada belum sedikit. Oke, ada rasa terbakar di ulu hati, apalagi perutnya terasa kenyang. Oh, seneng dong perutnya kenyang terus nggak makan. Apalagi kembung. Oke, terus perutnya nyeri. Jadi lebih ke abdomennya ya, perutnya. Oke, ada lagi soal GERD yang teman-teman tahu. Bapak, terima kasih, Pak. Ada? Coba, siapa?
Yang teman-teman tahu apa yang berhubungan dengan GERD dan itu seperti apa, gimana, sampai ke dua. Ayo, saya nggak seriusan, bukan orang. Yuk, apa? Ada? Katanya saya yang tahu. Tadi katanya banyak. Ayo, bukan kelas yang diam saya. Please. GERD, perasaan berpikir yang aneh-aneh. GERD itu setahu kalian apa? Wes itu aja. Mbak siapa? Tira. Makanan di lambung naik ke kerongkongan terus. Itu aja. Dampaknya kalau makanan di lambung naik ke kerongkongan yang dirasakan parah sakit berarti muntah. Oh, oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang punya GERD di sini? Atau mengidentifikasi dirinya GERD? Atau pernah didiagnosis GERD? Bukannya saya GERD. Ada? Tidak ada? Sehat-sehat semua mahasiswa di sini? Ada risiko GERD? Siapa? Oh, apa yang mendasari itu? Saya makan mie ayam porsi dua jadi kalau itu sampai ini jualan. Oh, bisa tiba. Gorengnya saya sampai mengenal terus yang ini tambahan ya banyak kami proporsinya banyak. Ya teman-teman, itu nanti mungkin ketika mata kuliahnya, jadi nanti kita akan bahas ke kita akan lihat nanti di penyakit sama pencernaan bagian atas. Ini mungkin bicara sedikit tentang GERD yang ke depan kita akan lebih dalami tentang GERD tadi. Saya akan coba jelaskan ke teman-teman apa sih GERD itu. Sama ada namanya esofagitis. Itu apa berarti? Ya, vaksin ya. Ini peradangan di esofagus. Nah, GERD dan esofagitis apa itu? GERD itu reflux of gastric acid. Gastric acid itu apa? Lambung kalian ketika terisi makanan, terisi komponen lain yang akan mengeluarkan HCl untuk membantu digesti makanan secara kimiawi. Harusnya asam lambung itu ada di mana? Jadi lambung aja. Karena lambung, walaupun asam lambung atau HCl di lambung produk itu sangat, dia bahkan bisa melakukan tulang, bisa melakukan duri, bisa banyak melakukan begitu banyak. Tapi lambung kalian aman. Karena lambung kalian itu struktur dinding lambungnya itu jaringannya sangat kayak belum itu. Tidak aman ketika di bawah lambung seperti usus halus atau di atas lambung seperti esofagus. Tidak dilindungi jaringan yang sama, strukturnya tidak sama. Sehingga ketika ada lambungnya reflux itu cuma kayaknya reflux. Walaupun tidak satu, tapi kan dia naik, posisinya naik. Asam lambungnya naik, pernah dengar tak asam lambungnya? Jadi dia posisinya memang betul-betul naik. Dia dari
bagian fundus yang atas ke arah esophagus. Nah, sayangnya esofagusnya tidak memang dilindungi esofagusnya dengan sama seperti di lambung, sehingga rasanya panas dan nyaman. Gitu, okay? Reflux of gastric acid dan atau konten dari intestinal. Jadi ini komponen dari sisa makanan di lambung tadi atau di usus tadi ya reflux ke atas melewati lower esophageal sphincter. Di sini itu ada sphincter. Sphincter itu dia seperti katup. Katup itu seperti pintu. Kalau di dalam lambung ada makanan, katupnya buka penutup. Kalau di lambung sedang ada makanan, katupnya nutup. Biar apa? Ya, biar tetap di lambung aja. Asal lambungnya tidak biar mengolah makanan di dalam lambung aja. Lambung bergerak-gerak tuh. Digesti secara mekanis. Di dalamnya ada HCl dan enzim-enzim yang lain yang sifatnya kimiawi. Jadi digestinya secara mekanis. Digestinya secara kimiawi. Makananmu mungkin kamu makan ke susu, makan cilok, tidak BAB cilok, tidak BAB daging, tidak BAB telur, tidak BAB nasi, walaupun mungkin kamu nggak punya. Betul tuh? Karena apa? Ya di lambung hancur semua lewat mekanik. Seperti itu. Tapi sphincter esofagusnya ternyata kok bisa reflux? Karena sphincter esofagusnya buka. Sphincter esofagusnya buka, maka nanti ada gastric acid dan atau intestinal contentnya. Saya sedang tidak dongeng, jadi jangan mengandalkan recording. Oke? I don't on your paper. Ya. Masuk ke dalam lower esophagus sphincter, oles dari sini. Ini adalah sphincter katup yang memisahkan antara esophagus dengan lambung. Oke? Jadi kalau makanan ada di lambung ya dia tidak naik. Atau ketika makanan kamu sedang menelan, dia tidak lama-lama dari esophagus, dia langsung masuk ke lambung. Ada yang makanan tertinggal di esophagus kalian? Makan yang tertinggal di esophagus bisa? Apakah normal makanan yang tertinggal di esophagus? Rasanya kayak manipol. Esophagus itu cuma kayak selang kecil. Ada makanan, saya minum. Sudah di mana minuman saya barusan? Sekarang sudah di mana? Sudah di lambung, nggak di esophagus lagi. Esophagus itu cuma saluran doang. Nanti kalau ada makanan bisa nggak tertinggal di sini di esophagus? Bisa nggak? Jika tidak punya dengan baik terus tertinggal di sini. Nah, kok bukan pada tujuh takut? Soalnya maaf Bang, saya harus ngomong terus menerus. Kita bangsa ketika begini kita bisa nggak makanan tertinggal di esophagus? Bisa jika kamu bersama dengan nggak usah telan kan wah setelah ini tidak masuk umumnya oke apalagi sebenarnya nggak ada nanti namanya pasien sphincternya juga ya fungsi itu saraf-sarafnya itu sehingga harusnya ada makanan buka makanan sudah membuka sudah masuk lambung sphincternya harusnya kayak tapi banyak kondisi
tidak bisa nanti jadi tertahan di situ kan makanannya tuh bisa bikin infeksi, nggak bisa makan. Belum tentu bisa makan. Ya, yang lainnya dimakan. Jadi kalau buka terus kan bisa naik bisa mengalir ke level atas. Pernah ngutang tanya yang rasanya di lidah, ada makanan yang kalian utang apa ini? Bes. Jelas-jelas itu sudah divisi. Nah, ini adalah banyak hal yang menyebabkan kenapa bisa terjadi GERD. GERD itu terjadi apa? Kok bisa sih makanan renal bisa jadi? Volumenya gede, lambungnya jadi pegang, terlalu besar, makanannya bergas, jadi produksi gas, kentut terus enggak. Jadi makanannya terlalu pedas dan stres, itu bisa bikin GERD. Paling banyak pemakan sambil tiduran kan, kalau posisi kayak gini secara gravitasi nggak naik, sambil tiduran sambil lari-lari mungkin saja dia ya, walaupun paling banyak kalau dulu GERD itu banyak di anak mas jadi karena makanannya yang nggak sama stres dalam mental itu menyebabkan GERD. Nah, GERD-nya ini tadi ketika ada kondisi GERD nanti kita akan diskusikan secara dietnya, tetapi manajemen pada GERD beberapa hal yang perlu dilakukan. Apakah modifikasi perilaku yang diperbaiki kalau kamu sudah punya GERD, sudah didiagnosis GERD, tidak self diagnosis ya, oh kayaknya saya GERD nih, tidak boleh. Memang harus diperiksa, ketemu dengan tim medis, terus kami memang mendapatkan diagnosis GERD. Apa yang harus diperbaiki? Perilakunya. Makan paling tidak, menghindari 3 sampai 4 jam sebelum tidur itu makan. Kalau kalian tidur jam 9 atau jam 10 malam, ya makannya jauh 10 itu. Kalau makan terus tidur, bisa saja GERD. Makanan masih ada di lambung tuh. Lambung itu mengolah makanan 3 sampai 4 jam. Kalau kamu 3 sampai 4 jam makanan lagi diolah, di lambung terus kamu tidur, ada potensi untuk dia reflux meningkat. Kalau sudah lebih dari 4 jam makanan sudah khusus, sudah khusus lambungnya sudah khusus. Nek main tidur, paham. Jadi kalau tidur jangan sampai setelah makan paling tidak di atas 4 jam. Ya, belajar ilmunya bukan untuk dihafalin, tapi diterapin. Tapi biasanya nggak boleh apa, ini praktek. Mau GERD, rasanya nggak nyaman. Ada yang pernah GERD selain nggak pernah? Yang kayaknya GERD nih tidak ada, belum. Oh, Mbak Bias pernah? Sama rasanya kayak gitu. Kenapa? Ya, kenapa? Ini pedas. Heran sih kenapa kalian suka pedas, oke. Tapi kalau sampai berlevel-level terus sampai terlalu tinggi, soalnya itu saya di panti banyak pasien
dengan tumor dan kanker kolorektal itu kebanyakan lebih ke pola makan, tapi kebanyakan ya. Dan kalau cowok-cowok panas ya suka yang terlalu pedes. Saya heran aja kalau kalian masih suka yang terlalu pedes. Pedes oke, tapi tidak untuk mencari diri sendiri. Mungkin lidah nggak apa-apa, pencernaanmu yang nggak aman. Untuk sekarang mungkin oke, untuk ke depan mungkin tidak. Nah, ya, terus kemudian lain jauh after meal. Jadi kalau habis makan nggak usah bergoleran. Walaupun itu Pak ngantuk kalau habis makan. Ya, karena terlalu banyak glikogen, terus banyak apa namanya glukosa darahnya meningkat, ya memang jadi ngantuk, insulinnya tinggi. Terus nanti jadi. Tapi bukan untuk itu terus berarti ini karena saya tidur. Bukan. Ya. Kalau bisa habis makan, aktivitas kecil, gerak jalan dan yang lain biar kamu nggak ngantuk. Kalau habis itu kan terus kemudian time sorry, lihat. Fitting clothing. Ada yang suka pakai baju ketat. Baju ketat. Walaupun mungkin untuk kalian karena terobsesi tersendiri dia kalau baju ketat dan yang lain, silakan tidak pakai baju ketat, sangat ketat, olahraga nge-gym dan yang lain sampai berjam-jam jadi ketat. Nah, maka ini akan menekan lambung. Lambungnya dia refleks. Oke. Terus kemudian merokok. Ada di sini merokok. Mas Andra merokok rutin? Kuliah di kuliah. Oh. Nyala gesek ya. Yang cewek merokok. Jujur enggak? Mas Yusuf merokok. Ya. Hanya 4% laki-laki di Indonesia tidak. Sama dulu. Saya juga tidak merokok. Tapi sama Chandra mau merokok, ya mau juga. Ya. Terus kemudian excess stress. Nah, ternyata stres berlebih. Siapa yang tidak stres? Sudah stres minggu ini? Apa itu? Jadwal apa? Jadwal apa yang bikin padat prakteknya? Oh, maaf ya. Itu tidak mungkin tidak. Teman-teman menjelang jadi kalian masuk semester berarti tidak itu sudah preparing untuk jadi kalian lulus langsung 12 masuk itu. Saya berkemenangan untuk nulis gitu. Keuangannya kan kalau menyusun kurikulumnya bisa saat ini menyimpang dengan dua fungsi. Menyimpang, tapi teman akan dapat bekerja di stres bangun pagi sudah bisa kerja sudah diisi paling mudah ya pelayanan rumah sakit puskesmas apapun dicoba kalau sudah belum tentu kan belum tentu diterima di rumah sakit tapi kalau sudah diterima kan ayam tak lebih
Ah, perkara nanti kan daripada harus menunggu susah yang sesuai dengan. Tapi kalau kalian punya basic, kalian cukup ya. Harapannya sebelum kalian lulus, maka itu kan rasa lulus. Harapannya kami bisa berubah, kita bisa berubah dari situ. Itu jadi bukan bu ketua tapi bu rektor, karena ada prodi-prodi baru, karena kami punya. Jadi maaf sekali kalau seperti bikin slide, menunda kuliahnya ini, yo. Apa ini saya jadwal tugas, saya bikin tugas. Kami ini dari mana? Pak, tidak saya seperti mata kuliahnya, saya semua. Saya mulai selain bikin strike kalian selain kuliah, organisasi. Oh, coping mekanisme. Artinya ketika stres kalian ngapain sih? Dan yang lain tidur, bergambar, atau apapun itu, nangis, monggo. Kalian punya coping yang masing-masing tak? Yang pintar bikin coping. Kalau nggak coping, nah, jadi mental disorder. Jadi ya, selain mental disorder, kenapa? Orang juga perutnya sakit melilit muntah juga terus panas di sini. Kenapa bermasalah? Karena GERD ini ketika di sini gastrik acidnya naik, kan menyebabkan selnya rusak tuh, jaringan-jaringan di esofagusnya rusak tuh, mengelupas. Ketika mengelupas, kalian makan, kalian minum sesuatu di masa depan, itu menyebabkan potensi untuk berkembang menjadi. Jadi orang-orang yang GERD itu ternyata ada hubungan juga dengan kanker di esofagus. Maka GERD di sini ada kaitannya sama esofagitis, radang di esofagus. Itu hanya awal. Tapi kalau berkembang terus, radangnya tadi dia akan menimbulkan sel cancer. Jadi banyak banget. Kemarin ketika saya praktek di Sarjito, banyak masyarakat kita yang kena cancer. Itu tadi secara perilaku ya, bisa. Kemudian secara obat-obatan tertentu ada. Saya akan kasih ini. Kemudian dari makanan, ya di sini ada makanan, hindari porsi lax, walaupun mungkin itu lagi diskon. Sugar di sini menurunkan paparan esofagus terhadap gastric content. Hindari large meal, kemudian hindari excess intake of dairy fat. Jangan kebanyakan makan lemak. Mau itu bentuknya minyak, mau itu bentuknya gaji, koyoran, atau sediaan lemak yang lain. Walaupun ketika saya ngomong di kelas kalian patuh, saya selalu tahu kalian itu sebagai konsumen utama. Kemarin ngomong bukan di kelas kalian ya, dan juga di kalian ya. Semua kuliah saya ada di record di Zoom, so kalian bisa mendengarkan. Tetap akan dalam konteks. Beberapa waktu lalu saya pulang kerja sedikit sore setelah tangannya UNY. Sore banyak orang makan itu.
Dari ujung ini sampai selatan perbatasan wilayah GN. Ya, di pinggir sana. Saya familiar dengan orang berjenis biru. Karena sepertinya ada yang tipes aja. Yang kalau hari Senin atau hari Selasa, dulu kan pakainya kemarin 2 minggu. Dan secara fisik saya tahu itu adalah baju Mercedes. Yang kedua mereka masuk. Kalau saya siapa? Yang muter lagi, mengira barangnya lagi. Muter lagi. Masih asli. Oh, tidak menjadi kelas. Ya, saya tidak menyalahkan kalian perilaku seperti itu, monggo. Hal-hal itulah yang berhubungan dengan apa yang secara fisik saya bisa lihat dari kamu. Kamu memiliki berat badan berlebih yang nggak jauh kok dari apa yang kamu biasanya makan. Nggak mungkin, misalnya bias maaf ya, biasanya berat badan berlebih karena makan itu dari daging pak, makan dari daging. Nah, maksudnya dari daging pak, minum yang putih aja bikin gemuk pak. Tidak, lihat betul. Kalau kamu makan itu lagi ini. Sayangnya sudah sampai semester seperti itu masih tidak mengikuti apa yang saya terkadang lakukan omongan dalam setiap pertemuan. Itu kembali ke kami. Harapannya bisa kita aktif kelas kalian yang tidak aktif tidak dapat pasiennya itu adalah karena nanti ketika ketemu saya sama saya dapat kasus apa ini Pak katanya mahasiswa lulusan dari kasus siapa kayaknya kenalin kayak gitu sakit apa GERD Pak sampai dirawat di panti terapi kok bisa GERD soalnya makan sih dikaji kelasmu itu makan apa atau walaupun itu pernah 2017 dirawat di panti terapi kena tipes karena apa? Penyebabnya bakteri yang semua itu datang dari tidak mungkin karena menjaga makanan enggak mungkin. Ya, salmonella typhi itu muncul di makanan pencemar feses manusia. Ngapain kamu? Saya tahu ya. Dan ikut berduka ya. Semoga perawatannya bagus. Terima kasih sudah memilih rumah sakit Pantai. Saya hanya menyampaikan kamu jaga perilaku kan tidak mungkin sampai sakit karena penyakit kecuali memang tidak sadar kamu sedang apa namanya di persepsian dan yang lain mungkin kotor tidak di luar kondisi tidak bisa dikendalikan ya kemudian menghindari kopi atau alkohol dalam jumlah kopi itu asam beberapa orang mungkin oke, saya oke. Tetapi ketika Arabica, ketika kopinya Robusta, mohon maaf, saya nggak bisa makan Robusta. Maaf, saya sombong. Kalau kopi Robusta bikin perutnya sakit. Kalau saya, tapi mungkin orang lain lebih suka Robusta karena mungkin harganya lebih murah. Atau mungkin sama sekali nggak minum kopi, karena kalau minum kopi sedikit perutnya sakit. Misal. Itu tadi. Karena konsumsi kopi itu meningkatkan asam lambung. Walaupun puji Tuhan sampai sekarang saya belum pernah mengeluhkan itu. Ya, tapi buat teman-teman lain mungkin tercetusnya kopi atau alkohol. Ada yang konsumsi alkohol rutin di sini? Mas Susi? Enggak apa-apa juga. Mas Andra? Enggak apa-apa. Konsumsi alkohol rutin? Sehari sekali? Ah, oh, rutin mah 3 bulan sekali.
tidak dalam konteks konsumsi, itu kan ritual kan. Sebenarnya juga bisa milih teh, air putih. Ada yang konsumsi rutin? Nggak apa-apa kalau mau konsumsi rutin sih, tapi ada batas. Dan tesis saya dulu tentang alkohol. Jadi kalau mau konsumsi rutin, monggo. Tapi alkohol yang aman, bukan oplosan. Nggak perlu alkohol dicampur sama obat. Jangan itu terjadi di Bali, karena efek pusingnya katanya lebih. Ya monggo. Kalau saya tahu beban hidup susah, ya, tapi silakan konsumsi alkohol dengan jumlah moderat, aman. Susah ya buat diterapin. Mau minum alkohol cuman kayak 1 slok di perjamuan kudus. Kalian berdakwah ke masyarakat pengkonsumsi alkohol, warga-warga, kalau mau konsumsi alkohol cukup 1 slok aja. Nggak bisa. Ya. Nah, kemudian juga makanan-makanan yang menyebabkan pasien mengalami gejala eksaserbasi seperti makanan yang spicy dan panas. Eksaserbasi itu respon yang sangat berlebihan sampai muncul gejala-gejala sampai perutnya kolik itu penuh sakit, kayaknya nggak nyaman banget lah kalau perutnya, saya nggak bisa membayangkan ya, itu bisa dihindari. Maka tadi saya sampaikan, walaupun di Jogja banyak makanan-makanan pedas-pedas dan itu antrinya luar biasa, tidak perlu kalian FOMO, gitu. Tapi kalau mau ikut ini nggak gimana? Ya terserah, kamu sakit kan saya cuma bisa bantuin doain Ibu Purna, Bu Hilda, ini ada mahasiswa teh sakit, mari kita berdoa, kan gitu aja. Nggak ikut merasakan. Dan sebelum hal itu terjadi, ini ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, ketika ada kondisi GERD dan esofagitis, prevennya dengan kaki. Oke. Nah, di sini ada common medication used in the treatment of upper gastrointestinal tract. Nah, ini ada obat-obatan yang sering diresepkan untuk kondisi gangguan saluran pencernaan atas. Antasida, pernah dengar? Apa itu? Obat apa? Pak? Itu apa yang sudah pernah dengar? Aku bawa orang antasida. Itu mahasiswa semua. Oh, terus saya tujuan membantu indikasinya mengurangi manipulasi kelebihan asam lambung dari produksi asam lambungnya lebih. Dan itu sesuatu yang memicu kenapa produksinya berlebih, dan ketika berlebih mungkin rasanya tidak nyaman. Kemudian dengan antasida produksinya bisa lebih diturunkan atau tidak terlambat. Oke, jadi pahaminya sampai situ. Itu obat yang dijual bebas. Semua orang bisa beli. Mungkin nggak banyak orang yang mengonsumsi antasida di sekitar kita. Sekitar ini bermanfaat kan? Ya, saya di sini. Antasida, obat base-nya juga utamanya aluminium hidroksid. Nah, di sini ada hidroksid komponen utamanya. Ada aluminium, magnesium, kalsium, atau aluminium bond. Diikatkan 3 komponen itu salah satunya ke karbonat, hidroksid, atau fos.
Kalau di produk merek itu dia adalah aluminium dan magnesium hidroksida. Aluminium hidroksida. Medication function cover untuk gastric acid. Ini obat. Yang kedua, anti gas, anti diare, anti dampi. Jenis-jenis obatnya tertulis di dalam tabel ini. Ada medikasi fungsinya juga. Kemudian ada juga hidrogen blocker, prokinetik, proton pump inhibitor PPI. Ini mungkin teman-teman agak sedikit. Yang tengah ini tabel tengah agak sedikit mungkin tidak begitu familiar karena kalau itu tidak dijual umum di masyarakat. Tapi kalau kalian praktek sedikit, tabel yang tengah ini di apa namanya di konsumsi atau diberikan kepada pasien. Kalian pernah dengar omeprazol? Apa itu omeprazol? Teman-teman dengar saja. Omeprazol, langsung prazol, memang mana? Ini biasanya buat apa? Artinya apa? Diberikannya nomor apa? Sakit tertentu itu buat apa sih? Di sini. Ya, salah satunya itu decrease the production of acid. Jadi kalau perutnya sakit, akhirnya mati. Seperti nih, GERD nih, itu bisa sembuh. Dikasih ranitidin untuk membatasi atau menghentikan produksi asam. Sembuh, gua nggak tahu apa. Saya nggak bisa sembuh ya. Minum obat kalau sakit kenyang, makan. Ya, ini yang paling mungkin saya makan teman-teman dengan kemudian ada namanya prokinetik. Saya mau jelaskan dulu apa itu prokinetik agen. Ya, sesuai konsumsi itu karena sangat dirawat jadi relevan. Nah, prokinetik itu misalnya pasiennya di kritis. Kritis pasiennya kondisi sangat tidak sadar atau dan yang lain yang menyebabkan saluran pencernaannya mungkin tidak berfungsi dengan baik. Anda pernah dengar gerakan peristaltik? Usus, ya. Lambung ini termasuk lambung bekerja, terus kemudian usus halus kan memijat itu biar tangannya berbeda itu adalah gerakan peristaltik. Kondisi-kondisi tertentu pemberian obat bius itu melemahkan gerakan tadi. Pasien-pasien tertentu dibius itu melemahkan gerakan lambung, melemahkan gerakan peristaltik. Salah satunya itu. Terus kalau ada makanan, kira-kira menurut kalian mereka-mereka yang mendapatkan obat bius tadi, stasiun obat bius tadi saya punya. Itu kira-kira gerakan lambung, peristaltiknya seperti kita yang masih sehat. Dampaknya pada makanan apa? Makanannya bisa dicerna. Makanan setelah tidak jadi maka tidak mau jadi apa? Jadi coba kayak kantong aja. Makanannya cuma di kantong lambung aja. Jadi di gerakan metabolis
nggak keluar sekret-sekret tertentu ya, cuman apakah itu aman makanannya? Apa yang akan terjadi pada makanan itu kalau musuh? Oke itu tidak infeksinya dari mana? Ya, vaksin itu pemberian makannya kan pakai selang, namanya NGT atau NCT, masuk gastrik atau masuk hidung, masuk nasal, nasal itu hidung, dari hidung, esophagus ke lambung, gastrik, NGT atau NCT ke hidung. Nah, sampai ke lambung, kasih makanan yang halal, ya, sarannya kurang begitu bagus, ada obat-obatan yang masih dikonsumsi, gerakan restoratifnya kurang begitu baik, makanannya masih tetap ada di lambung. Saya coba, ini misalnya lambung, ini, ya. Ketika ini makanannya masuk pakai pipa, kan berarti ini di sini ada sphincter namanya pylorus, sphincter. Di sini ada sphincter juga, nanti namanya sphincter, sphincter itu ya, bawah ya, RSD, bawah. Tapi namanya sphincter esophagus, sphincter pylorus. Ketika ada makanan di sini belum diolah, ini tutup toh. Ketika ada makanan di sini diolah, ini ditutup juga toh. Tutup. Tapi kalau makanan sudah diolah, ini buka apa tutup? Buka biar makanannya bisa turun ke lambung khusus harus. Ya. Nah, ketika ini dikasih makanan netral, namanya bagus. Nanti kalau 3-4 jam makanan bisa lanjut ke usus halus toh, lambungnya isinya kosong karena sudah selesai. Paham? Kayak tadi sarapan jam segini ada di lambung kalian? Nggak ada. Oh, tadi pagi juga pas. Saya suka nyindir ya. Di sini. Nah, tapi kalau 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 gerakan pencernaan yang lemah karena mungkin faktor obat atau faktor penyakit atau faktor yang lain, makanannya kan masih ada di sini. Nah, ini bisa jadi musuh. Maka caranya kalau di teman-teman di keperawatan, ini makanan ini NG, ini namanya pipanya, makanannya namanya sonde atau internal feeding, atau makanan lewat pipa atau makanan cair, ini yang pasang perawat yang bikin gizi. Nah, kalau mau jam 7 sudah dikasih, jam 9 atau jam 10 kan mau ngasih lagi kan? Yang tadi dikasih jam 7 masih ada nggak sih gitu? Ada alatnya sendiri buat Pak Sudah ya. Oh ternyata masih ada. Kalau masih ada maka serapannya bagus nggak? Lambungnya nggak bekerja dengan baik. Apakah itu tanda kalau pencernaannya sehat? Kondisi klinis pasien baik? Tidak. Kalau ternyata dicek namanya gastrik residu. Dia warnanya kayak susu, mirip warna ketika diberikan tadi jam 7, berarti kan ini terangnya belum terkonsumsi. Betul? Nanti kalau gastrik residunya warnanya hijau, padahal makanannya warnanya pink atau putih kayak susu, tapi kok warna hijau, itu bisa jadi indikasi. Terus di sini ada empedu, ya, empedunya bisa jadi. Kalau warnanya merah, itu apa? Bisa jadi ada darah di sini, ada luka, di sini ada darah. Ketika disedot,
muncul gastric residu berapa cc, warnanya ada hitam, kok bisa jadi juga tidak. Paham? Hari ini belum belajar ini, ya. Ketika ini kan pencernaannya lagi nggak bagus toh. Prokinetik agen itu diberikan untuk dia meningkatkan motilitas usus. Ini di situ kan? Oh, meningkatkan kontraksi lambung dan memendekkan gastric emptying time, memendekkan pengosongan lambung. Berarti biar lambungnya cepat kosong, biar makanannya bisa bablas susah dulu. Memperpendek masa pengosongan lambung, biar lambungnya cepat kosong, biar makanan sudah bablas. Dan kalau lambungnya kosong, harusnya lambungnya bergerak, kontraksinya, kontraksi lambung atau storage. Nah, dia pakai enzim lama. Hampir 20 detik. So, dokter biasanya perawat ataupun gizi akan kolaborasi sama dokter. Ini gastric residunya ada, warnanya ini banyaknya segini. Boleh nggak kalau kita menyarankan, meminta pendapat sama dokter, penanggung jawab pasien untuk diberikan prokinetik agen. Kalau sudah diberikan prokinetik agen, nantilah khususnya gerakannya akan baik, peristaltiknya baik, kontraksi lambungnya akan baik. Maka yang tadinya ada residu bisa jadi residunya berkurang. Paham? Itu prokinetik. Oke. Kemudian di sini ada guidelines isi untuk mengurangi keluhan GERD dan keluhan esofagitis. Baik dari teman yang tadi jelas. Hindari makanan yang porsinya besar, tinggi lemak. Kurangi makanan-makanan greasy food. Apa itu greasy? Karena kalau beli makanan kacang, mah biar teman-teman yang jualan kan isinya kuahnya itu kan ya enak memang, lemaknya itu kan asam lemaknya memang enak. Tapi kalau teman-teman terbiasa konsumsi kayak gitu setiap hari, ya lemak. Jadi kayaknya sama GERD. Hindari coklat, mie, tomat, ataupun dari produk-produk dari tomat, coklat ataupun mie, karena itu tidak sama. Tapi kalau nggak apa-apa gimana? Ya monggo, ya toh. Nanti nggak bisa makan apa-apa, bingung kalian. Setelah belajar gizi malah jadinya ya puasa. Ya terserah ya makan apa aja sudah boleh. Selama tahu itu kualitasnya nanti apa. Kayak hidup seperti apa nanti di sini relatif di sini. Kalian paham. Ya, kemudian GERD dan esofagitis di sini ada bicara tentang perilaku tadi sudah ya yang di atas sini dibicarakan di depan tadi. Terus kemudian common medication tadi juga sudah saya ulangi seperti itu. Terus ini yang penting, tabel ini yang penting. Ketika mendapatkan obat-obatan seperti ranitidin, omeprazol, bahkan sampai contoh metoclopramid untuk enzim prokinetik tadi. Ini mata kuliah. Dan konsumsi baik. Ada yang dari konsumsi ranitidin pernah mendapatkan ranitidin? Konsumsi ranitidin? Belum? Oh, kenapa? Apa sih dampak kalau kamu konsumsi ranitidin dalam jumlahnya? Ini sering efeknya apa gizi dan topik kuliah kita. Ya, ranitidin obatnya adalah menurunkan absorpsi B12 dan zat besi. B12 dan zat besinya terhambat penyerapan.
dampaknya positif. Dampaknya bisa jadi dia mengalami seorang mendapatkan tinggi karena dia punya gerd, dia punya gastritis, dia punya apa yang harus kalian lakukan? Di sini dituliskannya adalah nutritional implication and caution, perhatian dan silakan status zat besinya B12 levelnya. Mungkin adalah defisiensi. Kok bisa defisiensi? Karena ini dia menurun penyerapan B12 dan paham sekarang. Itu belajarnya. Ada obat, ada penyakit, kan dikasih obat. Implikasinya tuh gizi kalau kita mengonsumsi obat-obat ini. Nah, di slide saya mungkin tidak banyak obat yang saya share. Saya share obat-obat yang mungkin familiar di kalian. Buka cross itu dipakai di dalam aktivitas nanti disediakan. Itu nanti ada berbagai macam obat-obatan dan isi cross ini tadi ya. Termasuk propramin ya. Prokinetik ini dia apa obatnya adalah obat akan meningkatkan gastrik emptying, pengosongan lambung. Jadi lambungnya biar cepat. Kalau lambungnya kosong makanannya akan mengubah kebutuhan insulin bagi mereka yang diabetes, akan meningkatkan central nervous system depresi efek dari alkohol. Obat mungkin menyebabkan diskinesia ketika digunakan dalam jangka yang panjang. Apa dampak terkait obat ini sebagai kita harus perhatikan. Monitor glukosa darah kalau ada diabetes. Orang yang ada diabetes dan dia dapat glukosa darahnya bisa kondisi seperti itu, kebutuhan insulinnya bisa hindari alkohol ketika orang omeprazol dan apa yang PPI? PPI itu nanti dibahas. Jadi di sini PPI adalah menghambat sekresi asam. Nggak bu, nggak mulus-mulus, nggak kolik, biasanya memberikan kita suatu. Kalau kalian tidak belajar skill ini obatnya ini ya, itu bukan kompetensi kita. Kita belajarnya kalau dapat obat ini dapat belajarnya tidak untuk sel terapi. Jadi kalau semua sakit perut ini bukan kompetensinya, jangan melompat. Oke. Nah, ini omeprazol contoh. Kelompok zol ini sebagai proton keluaran sebelum dampaknya sama teman-teman, ternyata dia ada risiko untuk anemia, dia ada risiko untuk bone density rendah, yang
densitas tulangnya menurun. Resikonya apa tadi? Ya, kalau mereka yang reload ya, itu langsung sampai SJW apa itu? SJW, saya John Word. Itu seperti herbal kalau di luar negeri. SJW ini nanti kalau ada SJW ini bukan social justice warrior ya, bukan social justice warrior tapi senju. Itu seperti tanaman-tanaman yang dijadikan sebagai obat herbal. Kalau kita yang herbal paling sering itu kan paling ini kayak pemulawak dan yang lainnya. Kalau di luar negeri yang SJW ini memberikan interaksi pada konsumsi omeprazol dan ginkgo biloba. Pernah dengar ginkgo biloba? Apa itu berkaitan dengan daya kemampuan berpikir? Ada orang biar pinter mau ujian konsumsi ginkgo biloba. Sebelum SJW itu juga suplemen. Terus kemudian pada pasien yang mengalami Gord cervical, ya, ada beberapa hal yang perlu tindakan lebih lanjut karena kalau pakai obat-obatan atau terapi tadi kita nggak mempan. Ya sudah, ini bukan kewenangan kita juga tahu untuk menentukan reason. Nah, reason itu apa? Penelitian di sini. Bayangin lambung kalian bagian kudus ditarik, diputar, yuk dijahit, men, spinternya merah. Ya, ya. Kalau mau lanjutkan konsumsi pisang, mix, oil. Ini kira ada orang dengan severe menjalani listen communication. Tapi listen communication itu bukan orang gizi ya. Yang bisa kita lakukan ini adalah kotak berisi guidelines gizi setelah pasien kita menjalani terapi listen communication. Makannya kecil, diawali dengan makanan sakit, bening, cuma makan air putih, minum air putih, nanti minum air kardus, air sirup, belum bisa bergerak banyak lagi. Suatu saat setelah 2 bulan setelah itu bisa makanan-makanan yang berat. Oke. Kalau sampai kebangetan banget, sudah esofagitis, radang esofagus bukan ada panjang tuh. Ya, yang namanya sedang esofagus, esofagitomi. Nggak usah dibayangin rasanya gimana dan gimana. Kalian bisa lihat di sini ya, bunyinya di atas, tidak lagi ada esofagus. Esofagusnya dari seperti ini. Lambungnya tarik atas, esofagusnya diambil. Kok bisa? Nah, kalau sudah keluar semuanya, bisa. Ya sudah tahu. Ya tarik atas. Maka cuma lambung. Begitu terjadi. Bagaimana dampaknya kondisi ini? Nutrisi guidelines apa bisa pakai top? Pemutusan bisa pakai top. Operasi esofagus bisa pakai. Dan jadinya tampilannya seperti ini. Esofagusnya cuma dikit banget. Baru makan langsung ada. Dampaknya di siapa? Teman-teman bisa lihat di sini.
menghindari mengonsumsi makan. Rata-rata pembeliannya makannya adalah nutrition is provided through the use of itu antar esophagus. Yang use stopping itu berarti dari ini misalnya yang use, maka ini tubuhmu misalnya use stopping ini artinya dari perut tidak lagi lewat atas makannya. Betul. Jadi di lubang langsung tembus ke yuyunu. Jadi pakainya kantong. Nah, sekali di sini. Kalau kantong yang di kanan itu bukan yuyunu stoma, dia pakainya stoma, kantong feses. Di dalam kantongnya itu feses. Karena nggak bisa BAB, nggak boleh BAB. Nah, tahu pernah lihat? Nah, film kalian memang membantu kalian untuk oh gitu tuh gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nonton ya kayak gitu aja deh. Ya, itu namanya kantong stoma. Jadi tidak bisa BAB. Bisa kita bicara untuk yang pencernaan bawah tuh. Ya, bentuk kantongnya dia nempel di sini terus dibikin anus dalam tanda kutip anus buatan. Ya, dari usus. Saya langsung makannya lewat selang ke kantong, habis itu keluar lagi ke kantong. Itu kalau kalian nanti praktek misalnya di Sarjito, saya beruntung sekali di Sarjito praktek, itu common. Oke, ya kayak gitu. Ya, kamu cuma bisa lihat dari film toh, ya ketemu sama orang yang langsung. Nah, bagaimana menangani pasien seperti itu? Ini, oke, sementara ini dibaca. Ya, kayak itu coba gitu. Tapi kalau pengen lihat pasiennya kayak gimana, nonton TV dulu kan, belum boleh ke rumah sakit. Tak? Nonton film boleh sampai pagi. Nah, ini kondisinya seperti ini. Mereka pasien undergoing esophagotomy often present with dysphagia. Jadi mereka merasakan dysphagia. Makan pagi bagus makan di situ sana tidak dysphagia. Nggak bisa makan, nggak bisa menelan. Penurunan apetit nafsu makan, side effect dari kemoterapi, mual muntah dan yang lain. Kalian dokter nanti bicara tentang cancer belum? Belum ya? Sudah ya. Terus kemudian mengalami weight loss juga. Nah, kita tinggalkan dulu esophagitis dengan mereka macam halnya tadi. Terus GERD kita tinggalkan dulu. Kita akan masuk ke penyakit lambung berikutnya. Ulcer pepticum. Itu bahasa Indonesia-nya ya. Ulcer pepticum atau ulcus pepticum. Apa itu ulcus pepticum? Ini penyakit mahasiswa juga banyak. Tapi bukan karena bakteri Salmonella paratyphi, teman kalian. Ini disebabkan karena Helicobacter pylori. Helicobacter pylori infection itu bisa menyebabkan ulkus. Apa itu ulkus? Ulkus itu kayak luka, lesi. Dan tanda kutip karyawan. Tapi terjadinya bisa di. Tadi saya menyampaikan lambung kalian aman-aman aja kok. Kalian makan ini itu aman-aman aja ya karena struktur lambungnya masih sangat rapat. Tapi ketika ada infeksi, Helicobacter pylori, ada konsumsi aspirin, RSID, ada gastritis, itu ada gastrik, gaster pada lambung, ada stres, kuliahnya padat, jadwalnya padat, nilainya tinggi, dosennya nggak kenal, bayangin. Itu bikin urus seperti itu. Gastrik, alsa. Di sini muncul lesi, maka lesi tadi itu akan lambung.
lambung itu kayak korosif, dia akan menggerogoti lambung juga terus. Hasilnya kan kayak lambung saya gimana ya, cuman belum kan yo dia kayak apa oke. Nah, fokusnya tadi lama-lama mulai dari kecil sedikit kita, dia akan semakin lama kita dapat paparan semakin semakin lebar sampai jadi mulai bisa maka kan keluar dan pikirannya kan. Maka ketika keluar darah kita bisa tahu adalah BAB-nya karena warnanya di kertas. Kalau nanti fokus yang ada di bagian bawah usus besar, BAB-nya warnanya. BAB-nya berjalan, BAB-nya kita bisa tahu itu bukan. Nah, ulkus kayak ini yang normal ya, duodenum ada sphincternya, tapi kemudian terjadi ulkus. Ada juga namanya ulkus di duodenum, ulkus di gaster. Jadi ulkus itu ada bisa di mana-mana. Bagaimana pencegahan sebenarnya? Secara kita nggak ngomong. Terus secara perilaku kurangi stres, kurangi rokok, dan ternyata rokok juga bikin infeksi napas. Ternyata juga sampai menyebabkan lupus. Oke. Terus kemudian secara gizi bagaimana kurangi alkohol, kurangi spices, seperti dikurangi. Selain bikin GERD, bikin lupus. Bingung, Pak sakitnya sering, tapi sini juga sakit Pak, sini sakit Pak, bukan semuanya sakit Pak. Yang terjadi apa itu? Beda tuanya. Kayak bocor kalau cuma satu, keluar cuma 10.000, 15.000. Ada bocor yang banyak, benar-benar ada benda gitu. Kalau cepat, bukan sama kuyang. Kuyang itu dia jalan-jalan. Tahu kuyang? Ada dari Kalimantan sih. Nggak ada, tapi tahu ya kuyang ya. Pas masuknya ke tubuh kamu dapat pencernaan dahulu itu. Kan cari. Nggak tahu kuyang dikasih ini aja. Berapa mengalami gastrik, ulcer atau tidak. Kurangi spices, khususnya black pepper atau ini black pepper yang rada. Kalau red itu artinya kemudian kafein, sumber kafein apa sih? Nah, kafein itu 50 miligram, 50 miligram. Jadi untuk orang-orang tertentu kurangi. Kemudian tingkatkan omega 3, omega 6, makanan fermentasi,
yogurt, miso, nah kita nggak bisa beli yogurt, miso. Kalau nasi kubis, kayaknya kita nggak perlu. Kita konsumsinya bukan pickles, kita konsumsinya udah mana? Wah, timah, gitu. Tempe mentah. Dan kalau silahkan makan tempe mentah sama satu, tapi saya nggak usah. Mendingan tempe matang. Next, ya. Kalau mau tempe mentah, nggak mau apa? Nggak apa-apa. Tembok, pilihan mandiri sendiri-sendiri ya. Kalau saya kopi, nggak apa-apa, nggak ada panas. Probiotiknya mas. Tapi kalau sudah dekat panas, probiotiknya mana? Nih, makannya yang dimasak, jadi jangan makan mentah. Saya suka lalapan. Kalau sudah ada yang makan lalapan, jadi bersih lalapan ini. Yang kotor, cuci pakai nggak lihat di Twitter orang nyuci pakai air hujan. Itu nggak videonya. Tukang gerobak kayak gitu. Nyuci makanan di air hujan yang ditampung dari gerobaknya ketika kena hujan. Ada airnya kan lewat atapnya hujan, lewat atap kalau gerobaknya itu jatuh, nah airnya itu ditampung oleh ember, terus mau nyuci makanan, itu tidak bisa. Tidak apa-apa, kamu aja. Kalau makanan yang dimasak, kita bisa jadi menghindari dari beta pylori, terus kemudian non spicy, jadi bikin tidak apa-apa. Kalau ketika pun yang mudah ketika ya ketika maksudnya seperti pulsa. Nah, bagaimana ketika terjadi seperti itu? Ada terapi namanya gastric surgery. Kalau tadi kan esophageal surgery, ya bedah esofagus. Kalau sekarang bedah lambung. Ada parsial. Parsial artinya sebagian dari lambung dipotong. Tapi ada yang namanya total. Artinya dada sama lambung. Lambung. Itu bisa dilakukan bagi mereka yang mengalami ulcer tapi tidak merespon terapi dengan baik atau bahkan ada keganasan. Gak punya lambung, terus bagaimana Pak? Ini di sini. Gastric surgery related nutrition complication. Mereka-mereka yang total gastrik apa dampaknya? Ya, buat fungsi motorik dan histomis. Ya, gastriknya stasis gimana sih? Urut gastrik itu yang kita terjadi berapa barang jadi lambung yang dipotong. Saya lambung nggak ada suara. Tapi ini bisa terjadi ketika ya memang ada malignansi tadi. Sering kok saya mendapatkan pasien yang memang lambungnya sudah nggak ada. So makannya lewat yuyunostomy feeding tube. Langsung ke yuyun makanya nggak lewat mulut lagi. Mulutnya hanya untuk ngomong. Bukan lagi untuk makan. Ya karena lambungnya sudah nggak ada kan. Mau plung lewat mana makan. Itu nggak takut ngeri. Nek diperhatikan, nggak diperhatikan. Saya tadi ngomong apa itu? Ini aja deh. Terus ini ada tipe surgery. Just to know teman-teman ya, untuk diperhatikan bahwa ada beberapa jenis pembedahan untuk lambung dan dampaknya apa ke gizi dan makanan. Kalian bisa lihat ada saraf vagus yang bertugas bukan untuk motilitas. Ketika saraf-saraf yang diambil, maka bukan cuma motilitas,
itu juga untuk yang terjadi di kondisi bagus. Itu maksudnya dulu langsung lapar. Dari telinga yang panas itu terus gitu. Enak banget lihat orang lain makan itu, kalau tiba-tiba mendadak lapar, rasakan nyaman, itu semua pulang dari saraf bagus yang memang memberikan sense ke kalian untuk ayo makan. Enak banget masaknya gitu. Tiba-tiba lapar, ada kamu makan mana sama nasi tempe, udah nonton Master Chef aja, rasanya ada dagingnya gitu. Menipu diri dengan mata, itu semua ulang saraf bagus. So ketika saraf bagusnya diambil, kalian nggak lagi merasakan yang betul-betul lapar. Kalian nggak bisa merasakan enaknya makan, terus perut memang sudah kenyang, perut memang lapar gitu. Dan pengeluaran enzim-enzim tertentu itu semuanya enggak, karena para saraf bagusnya nggak berfungsi lagi. Banyak dipotong. Oke, nanti bisa dibaca dampaknya apa. Oke, itu ini untuk yang lower, kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih ada waktu 7 menit, ada yang mau bertanya? Kita fokus di esofagus dan lambung aja dulu. Walaupun sebenarnya permasalahan upper gastric intestinal disorder itu banyak. Tapi saya hanya akan ambil dua. Kalau kalian lihat di buku Krauss ada banyak. Yes. Yang manajemen gizinya itu kan ada menggunakan fermentasi yogurt itu kan sebenarnya makanan probiotik ya Mas. Dan setahu saya kan kalau probiotik tumbuhnya setelah dari kalau penyakitnya di lambung itu pengaruhnya apa dari makanan itu? Oke. Ini ya. Nah, apa kaitan dari fermented foods ke permasalahan-permasalahan seperti ini? Ya, lambung itu, ada banyak masalah. Yang pertama adalah makanan-makanan terfermentasi seperti ini, dia kan adalah sumber probiotik, tak? Sumber probiotik. Nah, probiotik itu kalau di dalam pencernaan kita, dia manfaatnya begitu banyak. Kalau nanti probiotik ditambah pre, di organismenya ini adalah serat. Maka yang pertama dia akan menghasilkan SCP, short chain fatty acid, butiran, propionat, asetat. 3 jenis itu. Nah, ini SCPA ini salah satunya nanti akan membantu pencernaan kalian. Yang kedua, probiotik ini dia akan membantu meningkatkan imuniti. Karena di sini kan ada infeksi Helicobacter pylori. Maka peningkatan imunitas melalui pemberian probiotik itu relatif bisa membantu cepat. Imunitas bisa membantu mengatasi infeksi. Membantu ya, bukan mengatasi 100% karena juga akan ada obat-obatan untuk mengatasi infeksi tadi. So, pemberian probiotik ada kaitannya sama imunitas. Dan ada kaitannya sama SCPA. Ini membantu imunitas juga nanti. Ada butiran, propion. Beberapa literatur menambahkan juga propion. Asam butiran, asam asetat, propion. Ya, jadi dikonsumsi. Jadi probiotik. Yang ketiga, probiotiknya banyak, maka bakteri patogen, bakteri yang menyebabkan penyakit itu akan terdesak populasi. Ya, jadi ada kondisi namanya dysbiosis. Dis itu salah,
biosis ya kehidupan di dalam pencernaanmu. Di situ ada mikrobiota. Ketika komposisinya baik, kamu sehat. Tapi ketika komposisinya jelek, ada disbiosis, kamu sakit. Sampai hari ini kalau di gizi, teman-teman sekalian, kalian belum mikirin skripsi ya. Ini kalau di gizi, ini sedang sangat trending. Pengembangan probiotik untuk diteliti. Ya, kondisi disbiosis ada yang saya pernah baca, kamu makan sehat itu bukan untuk dirimu. Kamu makan sehat, kamu pilih untuk hidup sehat, menghindari yang pedas, rutin olahraga, makan pilihan yang baik dan yang lain, itu bukan untuk dirimu. Itu adalah untuk mikroba di dalam tubuh. Ketika mikroba di dalam tubuhmu itu dia bagus, kehidupannya bagus, dia akan memberikan manfaat buat kamu. So ketika moodmu baik, stres, senyumin aja. Kuliah banyak jadwal berganti-ganti tugas, relatif lebih menerima stres dengan baik lingkungan karena berbagai macam hal. Temennya batuk pilek, kamu relatif lebih sehat. Atau moodnya bagus, BAB-nya lancar, secara fisik bugar walaupun hujan dan yang lain, itu bisa jadi karena tidak terjadi disbiosis dalam tubuh. Karena mikrobiota dalam tubuhnya itu baik. So kalau teman-teman masih mood swing, senggol bacok, gampang stres, pencernaan nggak lancar, bisa jadi disbiosis. Bisa jadi. So konsumsi fermented food berdasarkan literatur yang terbaru itu memberikan dampak yang baik. Oke, maka tadi salah satunya konsumsi adalah fermented. Ya, itu. Yang berikutnya Pak Tias, ketika ada ulcer peptikum, apakah pencernaan di lambungnya itu sempurna? Digestinya sempurna? Mungkin tidak. Maka kan di dalam usus halus tidak ada lagi pencernaan mekanik. Mekaniknya itu kan cuma ada di lambung. Usus halus kan cuma pencernaan digesti secara enzimatik karena di situ ada hormon dan enzim aja. Pemberian fermented food itu banyak membantu pencernaan. Memang tidak bagus. Dia bisa mencernaan. Oke. Nah, bahkan untuk orang-orang yang mengalami tadi metocloprami tadi, pemberian makanan-makanan berserat itu bisa membantu menjaga imunitas lewat pencernaan. Begitu. Oke, yes. Ada yang sudah mengonsumsi probiotik hari ini? Minggu ini? Probiotik? Sudah? Apa? Yogurt? Yogurt tidak semuanya probiotik loh ya. Tidak semua yogurt probiotik. Karena yogurt probiotik itu artinya di dalam produk itu memang ada mungkin lactobacillusnya ya. Nah, kalau pakai tempe mungkin probiotiknya kecuali kayak Manda tempenya mentah digigit, mungkin masih ada probiotik. Tapi kalau tempenya digoreng, probiotik itu hidup ya. Kalau digoreng ya probiotik goreng sudah mati. Tapi teman-teman jangan khawatir karena ternyata ya selain terminologi probiotik dan prebiotik ada yang disebut dengan probiotik. Probiotiknya ada mati, tapi dia menghasilkan zat yang ini masih bisa bermanfaat. Ada postbiotik juga. Udah mati masih bisa memberikan manfaat, ya daripada tidak. So tidak hanya pre dan pro, ada para dan postbiotik. Itu di mata kuliah saya di IPM silahkan dilihat. Saya kemarin sempat menyampaikan. Oke. Jadi makan tempe nggak apa-apa, mau digoreng nggak apa-apa, ya cuma nanti gosong irong mungkin, bisa bermanfaat. Ya, ada lagi yang mau disampaikan?
Saya sudah lapar, waktunya makan saraf saya sudah mau ronta-ronta. So kalau ada terjadi dalam tubuhmu, berpikir secara fisiologisnya apa yang terjadi gitu ya. Itu akan mempermudah teman-teman pemahamannya tentang mandi. Ada yang mau disampaikan lagi? Kamu cekap? Oke, kalau memang sudah cukup, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk bicara yang lower gastrointestinal disorder. Oke, terima kasih. Selamat siang. Nah,